Teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan atau ada ide topik buat kita sharing bareng, bisa langsung tulis di komen aja ya. Thank you. Di video kali ini aku mau kembali ke masa lalu di tahun 2015, dimana aku lagi ngerencanain nikah tahun depan. Artinya di 2016 tuh mau nikah, terus nyiapin pernikahannya, terus nyiapin ini itunya, dan juga iseng pengen beli rumah gitu, rencananya gitu. Jadi udah ada plan, kita mau muter-muter Jogja, deket-deket sini, deket-deket rumahnya orang tua gitu kan. Terus nyari-nyari rumah, kepo-kepoin rumah gitu. Nah ternyata perlu juga sih masukan atau saran gitu dari senior-senior maksudnya orang-orang yang udah lebih dulu punya rumah, dari saudara, dari teman, dari tetangga, atau dari siapa aja gitu. Jadi ini mau aku bagi ini apa sih dulu tuh yang aku dapetin gitu, info-info apa yang kira-kira sebelum cari rumah itu mendingan yang dilihat tuh apa-apanya gitu. Nah jadi tonton video ini sampai habis, karena gak cuma dari aku aja, aku juga udah Q&A di story aku, dan ada beberapa teman-teman yang udah jawab. Jadi mereka pun juga sama dapat wejangan-wejangan gitu. Nah, apa sih wejangan-wejangannya? Tonton sampai habis karena ini pasti bermanfaat banget buat bahan pertimbangan teman-teman kalau misalnya mau cari rumah. Pesan yang pertama kali aku dapetin itu dari kakak sepupuku. Dari kakak sepupuku itu aku belum nikah. Jadi pas aku cerita kalau mau cari rumah gitu kan, itu belum nikah kan, masih 2015, belum ke 2016-nya. Itu tuh langsung dibilang, "Yung, ojo sih gitu, kalau nek mau nyari rumah nanti kalau udah nikah. Pamali katanya kalau cari rumah bersama dengan duit bersama, tabungan bersama itu sebelum nikah gitu. Takutnya kalau ada apa-apa sebelum nikah pahit, nggak jadi nikah, itu repot urusannya gitu. Jadi daripada kenapa-napa, daripada nanti urusannya berabe, ribet sana sini, jadi ya nggak apa-apa, nabung aja dulu gitu. Tapi belinya nanti pas sudah nikah, jadi pas sudah sah gitu." Terus pas aku jadi inget kan, omongan kakak sepupu ini itu juga sama mirip kayak financial planner di Instagram yang aku ikutin gitu. Jadi dia pun juga bilang kalau sebelum nikah sebaiknya nabung apapun itu, mau buat pernikahan, mau buat rumah nantinya bersama gitu. Misalnya kamu pun udah serius ke sana, itu nabungnya di tabungan yang berbeda. Maksudnya yang cewek nabung sendiri, yang cowok nabung sendiri gitu. Karena itu tadi menghindari konflik yang menyebabkan nggak jadi nikah. Nah kalau udah misalnya nggak jadi nikah, itu tabungannya tuh malah jadi repot kan, karena itu tabungan bersama. Beda kalau misalnya yang cowok udah nabung sendiri, yang cewek udah nabung sendiri, terus pas mau beli digabungin. Nah itu kan kelihatan angkanya. Tapi kalau sembari berjalannya waktu, nabungnya udah bareng-bareng tanpa ada nominal yang pasti. Misalnya aku tiap bulan nabungnya 1 juta yang cewek, yang cowok aku setiap bulan nabungnya 5 juta. Nah itu kalau nggak ada kepastian angka kayak gitu, itu tuh akan susah kalau nantinya nggak jadi nikah. Tabungannya ini tuh kan akan maksudnya menjadi haknya masing-masing si cewek dan si cowok. Nah itu jadi selain karena masalah yang nanti gimana itu juga karena masalah ini tadi, masalah uang tabungannya kan bersama gitu. Beda kalau misalnya yang cewek mau beli rumah sendiri atas nama sendiri, atau yang cowok beli rumah atas nama sendiri, itu nggak masalah kalau sebelum nikah gitu. Terus ada pesan selanjutnya, itu aku dapetnya dari almarhum Pak Deku. Jadi beliau tuh bilang kalau beli rumah itu sebaiknya setelah menikah.
kirain masalahnya karena tadi sama kayak Kak Subuh, Pak Mali gitu, ternyata enggak, ternyata Pak D lebih menitik beratkan ke gini, kenapa beli rumahnya itu pas nikah? Kalau pas nikah itu kan udah berjuang bareng-bareng nih, udah sah berjuang bareng-bareng mau bangun keluarga gitu. Nah, biar nantinya si suami dan si istri ini itu memberikan rasa gitu. Jadi kayak ya udah total di rumah gitu loh. Ini tuh rumah kita. Jadi kita bangun bareng-bareng, maksudnya bangun bareng-bareng luarnya juga dalamnya. Jadi mereka berdua akan totalitas menuangkan rasa itu ke rumah yang mereka tempati, yang mereka beli gitu, supaya semua anggota keluarga itu nantinya akan nyaman di dalam rumah itu, dan apapun masalahnya mereka akan kembali, mereka akan cerita itu di pertama kali itu di rumah itu gitu loh, sama keluarga artinya gitu. Nah, selain itu beliau juga bilang kalau beli rumah sebelum nikah itu, kalau misalnya yang satu udah punya rumah nih, maksudnya yang cowok ternyata udah punya rumah sendiri atas nama sendiri, ceritanya tujuannya untuk keluarga nanti, atau yang cewek pun demikian, itu kadang ada rasa pasangan tidak memiliki, jadi kayak ataupun pasangan tidak memiliki atau dianya merasa memiliki sendiri gitu. Nah, itu yang dihindari. Kayak misalnya yang laki udah punya rumah, terus nanti si istri bermasalah atau apa-apa, nanti dia pahitnya itu bisa aja nyebut ini kan rumahku gitu, kayak istri jadi nggak bebas. Begitu pula istri, kalau misalnya si istrinya udah punya rumah sendiri atas nama sendiri, dan ketika berkeluarga menempati rumah itu pun kadang suami kayak ada rasa segan gitu loh, ini kan rumah istriku gitu, iya ya gimana ya gitu. Nah, yang dihindari itu yang dihindari itu memang yang seperti itu gitu. Jadi itu akan menyebabkan nggak enak sendiri gitu loh sama pasangan. Jadi kayak nggak totalitas kita ada di rumah itu, kan totalitas kita kasih nyawa dan rasa di rumah itu. Nah, itu yang di highlight sama Pak D kayak gitu. Terus kalau sama orang tua kalau sama orang tua sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh ya, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh itu ya terserah mau beli rumah yang kayak apa sih, yang nyaman aja buat kalian gitu. Jadi sesuai kriteria kami masing-masing pengen rumah kayak gimana gitu. Cuman memang sarannya kalau dari orang tua itu kalau bisa cari rumah jangan di pinggir jalan kalau memang buat tinggal. Kenapa? Karena kan kalau dalam rumah tangga udah berkeluarga pengennya ada anak kecil ya. Nah, itu juga bahaya. Maksudnya buka rumah langsung jalan gede itu bahaya tuh. Jadi menghindari kecelakaan sih sebenarnya gitu. Jadi lebih aman masuk ke perumahan aja gitu. Maksudnya yang lingkungannya lebih terbentuk lah gitu. Lingkungan lebih terbentuk tuh maksudnya ya adalah lingkungan kriteria orang tua tuh yang memang dari dulu hidupnya di perumahan. Jadi kayak aku pun juga lebih nyaman di dalam perumahan daripada di dalam perkampungan gitu. Terus kalau menghadap rumah, orang tua lebih nyaranin kalau menghadap selatan gitu. Kalau menghadap selatan biar nggak terlalu kena banget sama si matahari, jadi lebih ke arah mataharinya gitu. Terus kan aku udah buka tuh buat teman-teman kalau misalnya dapat wejangan juga dari saudara atau siapapun orang yang terdekat itu kira-kira apa sih gitu. Nah, ini tuh ada beberapa yang replay story aku, terima kasih semuanya. Nah, jadi aku pun kadang nggak dapat insight dari yang sebelumnya, jadi aku pun dapat infonya malah oh ya juga ya gitu, itu dari mereka gitu. Nih misalnya kayak gini, jangan yang tusuk sate itu pintunya tuh kena sama rumahnya tuh kena sama ujung gang gitu loh. Ujung gang maksudnya pas gang terus kita rumahnya. Nah, itu katanya jangan. Ya percaya nggak percaya, mitosnya sih bawa siang. Tapi kalau menurut aku pribadi itu kayak lebih ke kecelakaannya sih. Jadi kayak pun di pinggir jalan gitu kan, resikonya lebih besar artinya kalau misalnya kayak tusuk sate itu kan lurus ya, orang lurus gitu. Nah, kemungkinan kan kecepatan lebih tinggi kalau pas lurus gitu. Nah, itu kan bisa
Kalau pas rem nyablong kan bablas ke rumah kita gitu. Jadi lebih nositnya nalarnya sih pakai juga gitu loh, logikanya kepakai juga sih gitu. Kalau misalnya rumah tuh satu memang resikonya demikian gitu. Tapi kalau mau nggak percaya dan percaya juga nggak apa-apa sih, karena ya ada enaknya juga kan, dapat apa sih, dapat jalan lebih luas ya depannya kalau mau belok mau putar apa di rumah gitu. Ntar aku pakai contekan soalnya banyak. Terus oh kalau yang ini temanku ini malah kebalikan, bukan kebalikan sih, agak beda kalau untuk arah matahari. Jadi lebih ngarah ke arah matahari terbit, jadi ke arah timur. Kenapa? Karena rasanya tuh nanti akan lebih adem rumahnya sepanjang hari. Sedangkan kalau misalnya kita ke arah barat, rumahnya arah barat, itu nanti akan terasa panas setiap hari gitu katanya. Aku sih nggak tahu juga, karena rumah orang tua ngadepnya selatan sama utara. Ngadep rumah orang tua sama mertua, satunya ngadep selatan, satunya ngadep utara. Jadi belum berasa panas banget atau adem banget gitu, nggak tahu. Nah terus dia juga cerita nih kalau misalnya kebetulan kan teman aku Chinese. Nah dia bilang kalau orang-orang Chinese itu lebih suka kalau yang rumah ngantong gitu. Katanya rumah ngantong itu yang luarnya tuh kecil tapi dalamnya luas gitu. Jadi feng shui-nya mereka tuh pinter nyimpen duit dan rezekinya gede. Ada juga yang berpesan seperti ini, deket sama tempat ibadah, jadi biar inget sama penciptanya, biar rajin-rajin ibadahnya gitu. Bener juga sih, ada bagusnya juga. Jadi ya kan banyak ya pesan-pesannya. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan pertimbangan ABCD, sesuaikan sama kriteria diri sendiri sama pasangan juga. Oke, kita ke temanku yang lain. Nah kalau ini banyak sih jangan-jangannya itu. Jadi yang satu tuh harus strategis. Jadi dia ternyata pilih rumah tuh strategis, harus dekat dari mana-mana dan gampang buat kemana-mananya gitu. Terus yang kedua itu harus dilihat juga keamanan lingkungannya, baik dari keamanan tindakan kriminal ataupun dari bencana alam. Jadi harus dilihat-lihat lagi gitu. Terus yang ketiga itu pulung. Nah ini nih, faktor pulung tuh nggak bisa dicari, karena itu memang kebetulan, keberuntungan, sudah rezekinya. Jadi kalau udah memang yang bagus itu memang faktor pulungnya itu, tapi kan belum tentu faktor pulungnya itu loh yang susah gitu. Jadi memang pas ada rumah atau tanah yang dijual, pas sesuai kriteria, pas duitnya ada, itu namanya pulung gitu. Terus legalitasnya juga harus dicek-cek gitu, sama jenis tanahnya gitu. Apakah jenis tanahnya pekarangan kah, sawah kah, terus harus karena kalau sawah kayaknya harus dikeringin terus diuruk kayaknya sih gitu. Nah jadi itu juga jadi bahan-bahan pertimbangan, harus dilihat lagi. Terus ada nih yang aku baru tahu. Nah ini jadi orang tuanya masih mempercayai bahwa tanah, rumah, kalau warisan nggak boleh dijual. Kalaupun dijual itu dibelikan lagi sama tanah atau rumah. Ada tuh satu temenku yang dulu tuh pernah bilang, sampai aku tuh sekarang inget terus jadi hobi ngeliatin rumah orang gitu loh. Jadi gini, dia tuh bilang kalau rumah kalau menghadap ke satu arah, misalnya nih rumah ke arah selatan, rumahnya ngadep selatan. Nah itu sebaiknya pintunya itu juga ngadep ke selatan semua dan belakangnya ditutup sama tembok mentok gitu loh maksudnya. Kenapa? Biar rezekinya itu keluar masuk cuma dari satu pintu gitu. Kalau misalnya ada pintu lain selain pintu masuk, selain pintu yang menghadap selatan, ya terus mungkin belakangnya tuh masih halaman luas yang bukan milik sendiri ya, itu ada pintu arah sana. Meskipun itu bisa buat keluar masuk, tapi kepercayaannya adalah
itu tuh tetap sebagai pintu keluar, atau mungkin ada pintu sampingnya tapi nggak menghadap ke selatan, misalnya menghadapnya ke barat atau ke timur. Nah itu juga dianggapnya sebagai pintu keluar. Nah itu kepercayaannya itu adalah jadi semakin banyak pintu keluarnya gitu. Jadi itu anggapannya adalah rezekinya yang masuk. Misalnya kita punya pintu utama nih, pintu utama satu, terus pintu garasi ngadepnya ke satunya misalnya ke barat atau ke timur ya, kita anggap aja gitu tuh. Terus belakang ada pintu. Nah itu jadinya kayak rezekinya masuk dari satu pintu, nanti keluarnya dari 3 pintu gitu loh. Itu katanya boros banget, dan pengelolaan uangnya itu nggak baik, bisa minus untuk rumah itu. Nah itu juga jadi salah satu pertimbangan juga kalau misalnya mau diingat-ingat sih. Kalau misalnya mau nggak pakai itu juga nggak apa-apa, tapi kalau mau percaya ya nggak apa-apa juga gitu, tinggal dibuat aja sesuai gitu. Kalau bisa semuanya menghadap ke satu arah, biar ya tadi keluar masuk rezeki kita tuh dari situ aja gitu, nggak dari bocor kemana-mana. Kalau yang ini itu nggak cuma buat tempat tinggal, tapi dia juga kasih sarannya tuh buat kalau misalnya bisnis gitu. Jadi kalau misalnya buat rumah tinggal itu dicek tuh kelengkapannya, terus keasliannya untuk legalitasnya ya, jadi surat-suratnya, terus dikenali juga lingkungannya. Jadi memang beli rumah itu tuh nggak cuma rumahnya aja bendanya, tapi kita juga kayak beli lingkungan gitu loh, beli lingkungannya. Jadi lingkungannya kayak gimana sih, nyaman gak sih, cocok gak sih buat aku yang kayak gini, cocok gak sih buat pekerjaan, cocok gak sih buat ABCD kayak gitu. Terus dikenali juga spesifikasi bangunannya, yang mau buat jual beli kah, mau buat disewa-sewakan kah. Itu kita cintai transaksinya, bukan propertinya. Jadi kita nggak jatuh cinta, jadi jangan jatuh cinta sama si propertinya ini, jangan jatuh cinta sama rumahnya ini gitu. Gila bagus banget nih, bla 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 gitu. Tapi pas kita hitung-hitung, oh ternyata cash flow-nya nggak bagus gitu, pemasukannya nggak bagus, belum bisa menutup dirinya sendiri. Nah itu yang jadi pertimbangan kalau buat bisnis. Jadi kalau buat bisnis memang harus dihitung dulu pakai kepala, jangan dimasukin ke hati. Kalau misalnya mau pakai hati ya buat ditinggali, bukan untuk dijual-jual gitu. Nah itu tadi tuh saran, jangan pesan itu dari yang sudah yang senior, yang lebih sudah mencari-cari rumah gitu. Gimana? Ada masukan lain atau punya pesan-pesan lain? Kira-kira apa saja sih pertimbangannya kalau misalnya kita mau cari rumah buat kita tinggalin? Kalau misalnya ada, boleh loh tulis di kolom komentar, biar kita semua juga jadi tambah pengetahuannya nih, tambah lagi bahan pertimbangannya, biar nggak asal beli rumah gitu. Hayo, udah pada subscribe belum? Kalau belum jangan lupa ya di subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasi. Oh iya, terus kalau misalnya nih informasi ini berguna buat kalian, yuk sebarkan ke yang lain juga, biar yang lain juga bisa belajar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.